Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dari STKIP 11 April Sumedang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi integral tak tentu dengan fungsi aljabar. Sebelumnya, integral itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama integral tak tentu dan yang kedua integral tentu. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, pada materi kali ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifat berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Selanjutnya, memiliki indikator pembelajaran dengan indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Yang kedua, menentukan integral tak tentu fungsi aljabar. Dan selanjutnya memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral fungsi aljabar. Yang kedua, menjelaskan pengertian integral tak tentu. Yang ketiga, menemukan rumus integral tak tentu. Dan yang terakhir, menentukan integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, di sini disajikan langsung saja ke materinya. Di sini disajikan dua buah fungsi. Yang pertama, fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3. Yang kedua, ada fungsi f aksen x sama dengan 9x kuadrat. Nah, pasti ada hubungannya ya. Karena sekilas, ini adalah sebuah turunan dari fungsi ini. Dan kita lihat bahwa ini adalah integral dari fungsi ini. Jadi, kalau diartikan di keterkaitannya dengan turunan, yakni integral tersebut menjadi suatu antiturunan. Sehingga kita dapat simpulkan saja langsung integral juga disebut sebagai antiturunan atau antidiferensial. Jadi ingat ya, kalau integral itu antiturunan ya. Nah, selanjutnya ada pengintegralan fungsi fx yang ditulis sebagai integral fx dx disebut integral tak tentu dari fx. Jika fx antiturunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan fx ditambah c atau konstanta. Nah, ini adalah lambang sebuah dari integral ya. Kalau kata saya, ini bisa disebut juga seperti cacing pita gitu ya. Mirip-mirip. Ya, ada lagi gx sama dengan x didapat di aksen 1x sama dengan 1. Jadi jika g aksen x sama dengan 1, maka gx sama dengan integral g aksen dx sama dengan x ditambah konstanta. Nah, dari uraian tersebut kita simpulkan bahwa g aksen x sama dengan x pangkat n, maka gx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1, atau kita dapat tulis juga dengan integral fx pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, atau c ini konstanta dengan n tidak sama dengan 1. Nah, berdasarkan yang telah kita pelajari bahwa ini adalah rumus umum dari sebuah integral tak tentu. Nah, misalnya k konstanta real sembarang fx dan gx merupakan fungsi yang dapat diintegralkan. Berarti berlaku yang pertama integral k dx sama dengan kx ditambah konstanta. Nah, jadi maksudnya itu misalkan k-nya itu kita isi dengan 3. Berarti misalkan integral 3 dx sama dengan 3x tambah konstanta. Ya, seperti itu. Lanjut yang kedua, ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Lanjut yang ketiga, ada integral fx ditambah atau dikurang gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurang integral gx dx. Nah, jadi ininya itu yaitu fungsi fx itu diintegralkan lalu ditambah atau dikurang fungsi dari gx-nya tersebut juga diintegralkan. Jadi satu-satu ya. Kemudian kita jumlahkan langsung.
Nah, sifat yang terakhir yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan 1 per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C atau konstanta. Langsung saja ya, supaya nggak ribet, kita langsung ke contoh soal. Nah, selesaikan integral dari integral X kuadrat dx. Nah, penyelesaiannya kita dapat lihat bahwa integral X kuadrat dx sama dengan 1 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Karena 2 ini sebagai N berarti 2 ditambah 1 dan X pangkat 2 ditambah 1 ditambah konstanta. Kita operasikan saja langsung menjadi 1 per 3 X pangkat 3 ditambah konstanta. Nah, jadi hasil dari integral X kuadrat dx sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah konstanta. Ada contoh yang kedua, yaitu integral 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dx. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Kita integralkan ya, 6x kuadrat diintegralkan menjadi 6 per 2 ditambah 1x pangkat 2 ditambah 1 ya, karena n-nya itu 2. Berarti ini 2 ditambah 1 ya. Jelas. Lanjut ditambah 2x diintegralkan menjadi 2 per 1 ditambah 1 karena pangkatnya 1, x-nya itu pangkatnya 1 ya. Jadi 1 ditambah 1, kemudian x dipangkatkan menjadi 1 ditambah 1. Dikurang 3 diintegralkan menjadi 3x ditambah konstanta. Kita operasikan saja ya, 1 per 1. 6 per 2 ditambah 1 kali x pangkat 2 ditambah 1 menjadi 6 per 3 X pangkat 3 ditambah 2 di per 1 ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 1 menjadi 2 per 2 X kuadrat dikurang 3X ya, ditambah konstanta. Lanjut kita operasikan saja menjadi 6 per 3 X pangkat 3 dioperasikan menjadi 2X pangkat 3 dan 2 per 2 X kuadrat dioperasikan menjadi X kuadrat, kemudian dikurang 3X ditambah konstanta. Nah, jadi hasil dari integral 6X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dx menjadi 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X ditambah konstanta. Nah, sedikit informasi ya, bahwa integral tak tentu ini semuanya hasil dari pengoperasian integral tak tentu ini masih berupa fungsi. Berbeda halnya dengan integral tentu. Kalau integral tentu sudah menjadi bilangan ya, bilangan yang pasti maksudnya. Jadi kan ini masih sebuah fungsi ya. Nah, sini ada latihan, silakan kalian pelajari dan coba latihan tersebut. Kemudian kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti, kita diskusikan di Google Classroom atau di ruang Zoom meeting ya. Sekian pemaparan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.